Ketika bahaya mengancam, naluri untuk melindungi melebihi segala ketakutan. Di jalan yang sunyi di Willow Creek, seorang gadis kecil berusia 8 tahun menggenggam kantong belanjaannya, berjalan pulang bersama anjing German Shepherd setianya. Tak seorang pun menduga, hari itu akan menjadi titik balik dalam hidup mereka. 5 pengendara motor mengepung, membawa ancaman yang tak terucapkan. Namun, di balik sosok anjing peliharaan yang setia itu, tersimpan masa lalu yang tak terduga. Tyson bukan sekadar anjing biasa, melainkan mantan K9 polisi terlatih. Saat pemimpin geng memberi isyarat untuk menangkap gadis kecil itu, Tyson merendahkan tubuhnya, taringnya terlihat, dan seluruh pelatihannya sebagai anjing polisi elit kembali dalam sekejap. Apa yang terjadi selanjutnya akan mengungkap jaringan korupsi, pengkhianatan, dan keberanian sejati yang mengubah kota kecil itu selamanya. Saat matahari mulai terbenam, memancarkan bayangan panjang di jalan utama Willow Creek, Lilia Perez yang berusia 8 tahun menggenggam erat kantong kecil berisi belanjaannya. Suara langkah kakinya yang tenang ditemani Tyson, anjing German Shepherd setianya. Tiba-tiba, ketenangan mereka terhenti oleh suara gemuruh motor dari kejauhan yang memecah kesunyian. Dalam hitungan detik, 5 pengendara motor melaju kencang di tikungan. Mesin mereka meraung mengancam. Pemimpin kelompok itu, yang memiliki bekas luka dalam di wajah kasarnya, melihat Lilia dan menyeringai menyeramkan. Rasa takut menyelimuti Lilia, membuatnya terpaku di tempat. "Lihat siapa yang kita temukan di sini," ejeknya, memberi isyarat pada gengnya untuk mengelilingi gadis kecil itu dan anjingnya. Black Reapers telah menjadi momok di Willow Creek selama beberapa waktu, tapi mereka belum pernah menyasar anak-anak sebelumnya. Tanpa mereka sadari, saat Tyson merendahkan tubuhnya dan menunjukkan taringnya, itu bukan hanya naluri perlindungan dari seekor anjing rumahan, melainkan hasil dari pelatihan K9 profesional yang sangat terlatih. Ketika salah satu pengendara mendekati Lilia, tatapan Tyson menajam. Seluruh tubuhnya bersiap menghadapi bahaya yang datang. Lilia Perez bukanlah anak biasa di Willow Creek. Didiagnosis dengan gangguan spektrum autisme ringan, Lilia memandang dunia dengan cara yang unik, sering merasa kewalahan oleh suara dan tekstur yang tak diperhatikan orang lain. Namun, dia bisa menangkap hal-hal kecil yang terlewatkan banyak orang. Rambut pirangnya sering dikuncir dua secara tidak simetris. Gaya yang ia buat sendiri dengan bangga, mengelilingi mata birunya yang penuh perhatian dan mendalam terhadap hal-hal yang ia sukai. Lilia tidak banyak bicara seperti anak seusianya, tapi setiap kata yang ia ucapkan terasa penuh makna. Meski kesulitan dalam bersosialisasi, Lilia punya kemampuan luar biasa untuk menjalin hubungan yang dalam dan bermakna, bukan dengan banyak orang, tapi dengan mereka yang benar-benar ia percaya. Dan dari semua hubungan itu, tak ada yang sekuat hubungannya dengan Tyson, German Shepherd yang bukan hanya sahabat sejatinya, tapi juga penjaganya. Asal-usul Tyson berasal dari pusat pelatihan K9 elit, tempat ia menjadi salah satu anjing polisi paling berbakat yang pernah dimiliki departemen. Dengan tubuh kokoh seberat 38 kg dilapisi bulu hitam dan coklat khas rasnya, ia dipasangkan dengan petugas Manuel Reyes di bawah bimbingan pelatih paling berpengalaman. Bersama, Tyson dan Reyes menjadi tim yang hebat dalam mendeteksi narkoba dan menangkap tersangka. Namun, kisah mereka berubah tragis 3 tahun lalu saat penggerebekan di sebuah gudang. Ketika tembakan terdengar, petugas Reyes dengan heroik mendorong rekannya yang masih baru keluar dari bahaya, mengorbankan nyawanya sendiri. Meski bahunya terluka parah, Tyson tetap setia di sisi tuannya, menjaga tubuh Reyes sampai bantuan datang. Luka fisiknya akhirnya sembuh, tapi trauma yang ia alami membuat perilakunya terlalu tak terduga untuk terus bekerja sebagai anjing polisi. Meski jasanya luar biasa, Tyson hampir saja dimatikan, sampai ia bertemu seorang gadis kecil yang mampu memahami lukanya secara mendalam. Willow Creek dulunya adalah gambaran sempurna kota kecil Amerika, di mana pintu rumah dibiarkan tak terkunci dan anak-anak bebas bermain hingga lampu jalan menyala. Terletak di antara perbukitan dan dilintasi sungai tenang yang menjadi namanya, kota ini memiliki daya tarik yang menawan. Gedung pengadilan bersejarah dengan menara jam putih berkilau di atasnya dan lingkungan yang rapi dengan rumah-rumah terawat dan halaman luas menjadi kebanggaan penduduk. Namun beberapa tahun terakhir, kota ini mengalami penurunan ekonomi. Pabrik penggergajian kayu dan pabrik manufaktur mengurangi operasional, menyebabkan banyak kehilangan pekerjaan. Epidemi opioid yang melanda banyak daerah pedesaan juga menghantam Willow Creek, meningkatkan pencurian dan masalah narkoba. Ditambah lagi kemunculan geng motor Black Reapers yang bermarkas di pinggiran kota memperburuk keadaan.
Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu jika kamu juga percaya bahwa ikatan antara manusia dan hewan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa dalam menghadapi kesulitan. Petugas Javier Perez, ayah Lilia, melepas topi polisinya dan menyapu rambutnya yang mulai memutih dengan tangan saat ia duduk di mejanya di kantor kepolisian Willow Creek. Tumpukan berkas kasus di depannya, masing-masing berisi kisah hidup muda yang nyaris hancur, tampak terus bertambah meski ia telah berusaha sekuat tenaga. Program penyuluhan masyarakat yang ia inisiasi, yang bertujuan menjauhkan remaja rentan dari pengaruh geng Black Rappers, mulai menunjukkan hasil. Namun untuk setiap anak yang berhasil ia selamatkan, tampaknya geng itu merekrut 2 orang lagi. Program ini lahir dari pengalaman pribadi Javier yang telah terlalu sering menyaksikan anak-anak cerdas terjerumus dalam kecanduan. Masa depan mereka hancur demi pelarian sesaat yang ditawarkan narkoba di tengah kehidupan yang miskin dan penuh keputusasaan. Momen ketika Lilia pertama kali bertemu Tyson masih sangat jelas di benak Javier. Hari itu, ia membawa Lilia ke fasilitas K9 karena pengasuh mereka tiba-tiba membatalkan, dan ia sama sekali tidak berniat mempertemukannya dengan anjing-anjing di sana. Saat ia sibuk dengan dokumen, Lilia berjalan sendiri menyusuri deretan kandang. Ia berhenti di depan kandang Tyson, anjing yang dikenal agresif bahkan terhadap pelatih berpengalaman. Namun kali ini, Tyson mendekati pagar, duduk dengan tenang, dan menatap langsung ke arah Lilia. Seketika, suasana menjadi hening, seakan terjalin pemahaman diam-diam dalam tatapan itu. Tyson tidak melihat rasa takut atau ragu seperti yang biasa ia lihat dari orang dewasa. Lilia menunjuk ke arah Tyson dan berkata, "Dia sedih karena kehilangan temannya. Dia merasa itu salahnya," ucap Lilia dengan tenang, mengejutkan semua orang dengan kejernihan intuisinya. Staf di pusat pelatihan saling berpandangan dengan cemas. Lilia belum pernah diberitahu tentang petugas Reyes. Ketika Javier bertanya bagaimana dia tahu, Lilia hanya mengangkat bahu. Kelihatan di matanya, dia butuh kita. Apa yang terjadi setelah itu sungguh luar biasa. Tyson yang sebelumnya dianggap terlalu tak terduga untuk dilatih kembali atau diadopsi, mulai berubah saat bersama Lilia. Ketika keluarga Perez mulai rutin mengunjunginya, proses pemulihannya berjalan cepat. Para pelatih kebingungan. Tyson yang dulu galak dan tak bisa dikendalikan oleh profesional, kini berubah menjadi anjing yang sangat tenang saat bersama gadis kecil itu. 3 bulan kemudian, setelah pelatihan ulang dan evaluasi menyeluruh, Tyson resmi mengakhiri tugasnya sebagai anjing polisi dan pindah ke rumah keluarga Perez. Ryan Morris, pemimpin Black Rappers, bersandar santai di atas Harley Davidson custom miliknya. Suara kulit jaketnya berderit pelan. Di usia 43 tahun, ia memancarkan aura berbahaya, terbentuk dari tahun-tahun panjang menjalani hidup di 2 sisi hukum. Sebuah bekas luka mencolok membelah dari pelipis kanan hingga ke rahangnya. Kenangan brutal dari perkelahian di penjara, menjadikannya sosok yang ditakuti di Willow Creek. Sebagai pemimpin Black Rappers, ia memerintah dengan ketakutan dan kekerasan. Dulu ia adalah polisi yang dipuji. Namun kejatuhannya ke dunia kriminal dimulai setelah skandal korupsi menjatuhkannya dari jabatan, didorong oleh dendam mendalam terhadap sistem, terutama pada Javier Perez, mantan rekannya yang bersaksi melawannya. "Kita punya kiriman malam ini," ujar Ryan sembari menjentikan abu rokok ke aspal yang mulai aus. "Pemasok kita gugup setelah penggerbekan minggu lalu di Mayfield. Kita nggak boleh lengah." Tatapannya kemudian beralih ke Brian Taylor, putra wali kota Willow Creek yang berusia 25 tahun. Hubungan Brian dengan Rappers sebenarnya tidak terlalu disembunyikan, sementara pengaruh politik ayahnya secara efektif melindungi geng itu. "Brian, bokapmu masih ada acara makan malam sama komisaris daerah malam ini kan?" tanya Ryan. Brian mengangguk. Rambutnya yang rapi dan kacamata hitam bermerek tampak kontras dengan jaket biker berlogo kelam milik geng. "Iya, mereka sibuk di country club sampai jam 10 malam. Lagi cari dana buat kampanye." Kembali ke saat konfrontasi di jalan, Lilia tetap diam. Kejadian yang mendadak ini mengelilinginya seperti badai. Dunia di sekitarnya terasa bergoyang saat ia berusaha mengendalikan gelombang suara-suara asing serta bau tajam dari asap knalpot dan kulit jaket para anggota geng. Namun di tengah kepanikan sensorik itu, pikirannya terfokus pada satu hal yang jelas dan mendesak. Orang-orang ini berbahaya. Prosedur keselamatan yang diajarkan ayahnya langsung muncul dalam benaknya. "Tyson, jaga," bisiknya tegas, nyaris tak terdengar tapi penuh komando. Sebuah perintah yang ia pelajari saat melihat ayahnya melatih Tyson di halaman belakang rumah.
Sebelum kita melanjutkan, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan kisah-kisah bermakna seperti ini. Terima kasih banyak. Reaksi Tyson langsung dan mengesankan. Sikap tubuhnya berubah total. Menegang seolah dipasangi pegas, siap menyerang kapan saja. Para anggota Black Reapers mungkin memperkirakan seekor hewan peliharaan tangguh, tapi yang mereka hadapi jauh lebih dari itu. Seekor K9 polisi yang kembali ke naluri pelatihan tempurnya. Saat Dev, salah satu anggota geng, melangkah mendekat, Tyson menggeram lebih dalam. Peringatan terukur akan bahaya yang membuat Dev langsung berhenti. Ryan menyipitkan mata, kesadaran mulai muncul perlahan di wajahnya. Itu bukan anjing biasa, gumamnya. Tangannya bergerak pelan ke arah pinggang, tempat pistol tersembunyi berada. Itu anjing K9 milik polisi. Teringat masa lalunya sebagai polisi, Ryan mengenali postur dan sikap waspada khas anjing yang terlatih secara profesional. Dev, tangkap anak itu, perintah Ryan. Tangannya sendiri kini mendekati senjata tersembunyi. Yang lain urusi anjing. Saat Dev bergerak menuju Lilia, Tyson langsung menerjang dengan presisi tinggi yang menunjukkan betapa dalam latihannya sebagai anggota K9 elit. Rahangnya menggigit erat lengan Dev, memberikan tekanan cukup kuat untuk melumpuhkan tanpa menyebabkan luka permanen. Kemampuan yang dibentuk dari ratusan sesi latihan terkontrol. Singkirkan anjing ini, teriak Dev. Tangan satunya memukul-mukul tubuh Tyson yang kokoh tanpa hasil. Sementara itu, Brian Taylor berdiri terpaku, wajahnya pucat. Sepanjang hidupnya yang nyaman, ia tak pernah benar-benar dihadapkan pada kekerasan seperti ini. Michael Reynolds, anggota geng yang sebenarnya adalah mantan tentara, menyaksikan semuanya dengan hati yang terombang-ambing. Mantan prajurit pasukan khusus itu pernah memilih bergabung dengan Black Reapers karena keputusasaan saat sistem dukungan yang ia andalkan ambruk, tapi ada batas moral yang tak pernah ia tinggalkan. Masa tugasnya di Afghanistan telah menanamkan prinsip dalam dirinya, lindungi yang tak berdaya, terutama anak-anak. Dan kini, saat melihat rekan-rekan barunya mengancam seorang gadis kecil, kenangan tentang anak-anak yatim Afghanistan yang pernah ia jaga muncul kembali bersama dengan sumpah batinnya untuk tidak tinggal diam. Kita harus mundur, ucap Michael dengan mantap. Sikap militernya kembali muncul saat ia melangkah maju. Ini salah. Dia cuma anak kecil. Ryan berbalik cepat. Wajahnya memerah karena marah. Kamu mulai lemah ya, prajurit? Ingat siapa yang nerima kamu saat semua orang ninggalin kamu. Tidak ada yang lembek dari orang yang punya prinsip, balas Michael dengan tegas. Suaranya membawa nada otoritatif yang dulu dihormati di medan perang. Ini bukan soal narkoba atau wilayah. Kita bicara soal seorang anak. Di belakang Tyson, Lilia berdiri gemetar, tak mampu memahami kekacauan di sekelilingnya. Tapi dengan tangan bergetar, ia meraih peluit dari lehernya dan meniupnya 3 kali. Sinyal darurat yang ayahnya ajarkan untuk situasi berbahaya. Suara nyaring itu mengejutkan para pengendara motor, membuat Dev mencoba melawan cengkeraman kuat Tyson. Amarah Ryan memuncak. Ia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Tyson. Lepaskan dia atau anjing itu yang kena, bentaknya. Tyson tetap tak bergeming. Latihannya membuatnya tetap mencengkeram meski ada ancaman di depan matanya. Bukti dari berjam-jam pelatihan keras yang diberikan oleh petugas Reyes untuk situasi penuh tekanan seperti ini. Tatapannya terkunci pada Ryan, menilai bahaya yang meningkat sambil tetap menjaga target utamanya. Aku bilang lepaskan. Suara Ryan meninggi, jarinya hampir menarik pelatuk. Secara naluriah, Michael bergerak. Disiplin militernya selama bertahun-tahun memandunya saat ia berdiri di antara pistol dan Tyson. Turunkan senjatamu, Ryan. Suara Michael tenang tapi penuh wibawa. Kalau kamu tembak anjing itu saat anak perempuan Perez melihat, kamu nggak akan bisa mundur lagi. Seluruh departemen bakal memburu kita. Ketegangan menggantung di udara sampai akhirnya Ryan perlahan menurunkan pistolnya setelah beberapa detik yang menegangkan. Ketegasannya mulai luntur, tapi niatnya masih jelas. Baik, kita lakukan dengan cara lain. Ia melirik ke arah Lilia dengan sinis. Tunjukkan identitasmu. Suruh anjingmu mundur atau temanmu Dev bakal celaka. Saat itu pikiran Lilia penuh dengan tekanan keputusan yang harus ia buat. Ayahnya sering bercerita tentang masa lalu Tyson sebagai anjing polisi yang dilatih untuk melindungi dan melayani. Tapi melihat sisi lain Tyson sekarang, kekuatan dan ketenangannya yang terukur,
benar-benar baru baginya. Kesadaran bahwa Tyson memiliki dua sisi, teman lembut sekaligus pelindung disiplin, membuatnya terdiam dalam kenyataan yang keras. Mengumpulkan keberanian, Lilia menarik napas dalam-dalam. "Tyson," bisiknya, suaranya nyaris tak terdengar di tengah ketegangan. "Lepaskan." Tyson melonggarkan cengkeramannya pada Dev, tapi tetap berdiri di depan Lilia, melindunginya. Matanya terus bergerak waspada antara Dev yang mundur dengan kesakitan dan Ryan yang masih memegang senjatanya. Suara sirene polisi mulai terdengar, semakin keras seiring bantuan mendekat. Ryan dan Dev segera melompat ke motor mereka, bersiap melarikan diri. "Ini belum berakhir, Nak." Ryan menatap Lilia dengan pandangan tajam. "Bilang ke ayahmu Ryan Morris titip salam." Dengan kata-kata terakhir itu, ia melaju diikuti oleh Dev. Michael terbaring di aspal. Darah menetes dari bibirnya setelah dipukul Ryan. Ia menoleh ke arah Lilia yang memeluk Tyson erat sambil gemetar. Ia tersenyum lemah meski kesakitan. "Kamu punya teman hebat di situ," gumamnya. Raungan sirene semakin keras saat mobil polisi berbelok tajam di tikungan. Bannya mencicit sebelum berhenti mendadak di samping mereka. Petugas Javier Perez melompat keluar dari kendaraan. Wajahnya dipenuhi kepanikan saat ia berlari menuju putrinya. Beberapa minggu setelah insiden, kehidupan keluarga Perez telah berubah. Penyelidikan yang dipicu oleh peristiwa itu membongkar jaringan korupsi yang luas di kepolisian Willow Creek, dengan Ryan Morris sebagai pusatnya. Berkat kesaksian Michael Reynolds dan Brian Taylor, Black Rappers akhirnya dibubarkan, dan kota kembali menemukan ketenangan. Di rumah keluarga Perez, Tyson menjadi pahlawan yang lebih dihormati dari sebelumnya. Ikatan antara Lilia dan Tyson semakin kuat, dengan anjing tersebut semakin protektif terhadap gadis kecil itu. Pengalaman mereka telah membentuk hubungan yang unik, dibangun atas dasar saling melindungi dan memahami. "Dia mungkin punya masa lalu sebagai anjing polisi," kata Lilia suatu hari, sambil membelai bulu Tyson. "Tapi sekarang dia adalah pelindungku, dan aku adalah pelindungnya juga." Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada mereka yang mungkin menghargai kisah tentang kesetiaan, keberanian, dan ikatan tak terpatahkan antara manusia dan hewan. Dukunganmu membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita bermakna seperti ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video-video menyentuh lainnya dari kami.